Jokowi telah memimpin Indonesia selama 2 periode. Nah, beberapa pengamat telah memberikan komentar terhadap langkah maju yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur tanah air. Bukan hanya sukses dari proses perencanaan nih Studio Lovers, tetapi juga aspek penting yang dimulai dari proses pembiayaan dan kerjasama usaha pun terlaksana, sampai proses pengaplikasian di lapangan juga tereksekusi dengan nyata. Nah, apa sajakah infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi untuk masa depan Indonesia? Gak pakai lama, yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Jalan Trans Papua. Studio Lovers, Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga tidak terkesan Jawa sentris. Dan hal itu Studio Lovers dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan membuat bagian paling ujung timur Indonesia menjadi prioritasnya. Nah, Jalan Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan Presiden Jokowi yang cukup monumental pada periode reformasi ini. Nah, jalan ini Studio Lovers membentang dari wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Jika ditotal nih, sekarang panjangnya mencapai sekitar 3.462 km atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Bandar Udara Sentani. Studio Lovers, untuk menunjang koneksi antar daratan di Jalan Trans Papua tadi nih, pemerintah pun membangun Bandar Udara Sentani. Nah, bandar udara tersebut diklaim yang terbesar di Papua dengan panjang landasan pacu 3.000 meter. Tidak mengherankan nih Studio Lovers, jika 9 maskapai sudah tersedia untuk melayani penerbangan komersial dan 6 maskapai untuk terminal kargonya. Bandar Udara Sentani masuk ke dalam 20 besar bandara terpadat di tanah air dengan peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya. Bandara yang terletak di Kabupaten Jayapura ini Studio Lovers sudah memiliki kapasitas apron 13 parking stand untuk pesawat berbadan kecil, 11 parking stand untuk pesawat kecil yang berbaling-baling, dan 8 parking stand untuk pesawat kargo. Lumayan gede juga ya Studio Lovers bandara ini. Kereta api Sulawesi Selatan. Studio Lovers, untuk menghapus kesan bahwa pemerintah Jokowi hanya membangun infrastruktur di Pulau Jawa atau Jawa sentris, maka pemerintah pun melakukan pembangunan serius dalam hal pengadaan kereta api di Sulawesi Selatan. Anggaran yang disiapkan sebesar 10,6 triliun rupiah demi merealisasikan pembangunan ini. Nah, kereta api pertama di Sulawesi tersebut sudah bisa dinikmati oleh publik. Masyarakat sudah bisa nih untuk mencoba trayek stasiun Garongkong, stasiun Mangilu yang menghubungkan antara Kabupaten Baru dan Kabupaten Pangkep tanpa dipungut biaya selama masa uji coba. Sementara itu untuk trayek Makassar Parepare nih Studio Lovers masih dalam tahap pengerjaan. Semoga segera tuntas dan dinikmati oleh masyarakat banyak ya Studio Lovers. Jembatan Batam Bintan. Studio Lovers, proyek Jembatan Batam Bintan yang melintas di atas lautan sepanjang 14,75 km akan membuat mata terpana menyaksikan keindahan sisi kanan dan kiri lautan. Jembatan Batam Bintan merupakan proyek KPBU dengan skema Solidated yang merupakan jembatan khusus yang terdiri dari 2 jembatan, yakni Batam Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh Bintan, dengan Kementerian PUPR bertindak sebagai PJPK. Proyek ini merupakan mayor proyek sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Dengan adanya pembangunan jembatan ini di Studio Lovers, diharapkan akan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antar dua pulau, serta dapat mengefisiensikan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah di Kepulauan Riau, yaitu Batam dan Bintan. Biaya pembangunan proyek ini sebesar 8,62 triliun rupiah.
Dana yang bikin merinding ya Study Lovers. MRT Jakarta. Study Lovers, MRT Jakarta merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta. Pengembangan MRT Jakarta mulai dilakukan sejak Oktober 2014. Lalu diresmikan pada 24 Maret 2019. Nah, saat itu Study Lovers, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian perdana fase 1 MRT. Study Lovers, perlu diketahui nih, layanan MRT Jakarta ini diberi nama Ratangga, yang berarti kendaraan beroda atau kereta. Konon, layanan MRT ini sudah di cross-check dan diusulkan sejak tahun 1980. Namun rencana tersebut tertunda karena krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Kini akhirnya proyek MRT sudah mulai digunakan oleh masyarakat luas. Di sini sudah ada nggak nih yang pernah cobain naik MRT? Gimana nih sensasinya? Tuliskan ya di kolom bawah sana. Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek. Study Lovers, Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia, yakni 36,84 km dan juga menjadi jalan tol bertingkat atau double decker motorway yang pertama di Indonesia. Tujuan dibangunnya jalan tol ini Study Lovers untuk memisahkan jalur komuter Jakarta Bekasi Cikarang atau lajur kolektor existing dengan jalur perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, jalan tol ini mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil saja. Kini jalan tol layang ini berubah dengan nama Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed atau Jalan Layang MBZ. Sekedar informasi nih Study Lovers, di bidang ekonomi, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur. Sebelumnya nama Presiden Jokowi juga menjadi nama salah satu jalan tol strategis di negara penghasil minyak tersebut. Bangga ya Study Lovers dengan proses kerjasama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang infrastruktur yang berhasil dibangun Presiden Jokowi untuk masa depan Indonesia. Cukup sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung